Oke, selamat malam Pak Selamat Peter. malam Pak Remon. Oke, gimana kabar Pak? Kabarnya Malah. bagus, semangat. Besok Bagus bentar lagi semangat ya? mau ini kan, mau libur panjang ya. Oh iya, Besok terakhir. betul betul betul. Kita menjadi negara yang paling banyak liburnya Pak. Iya. Ya, tujuannya kan memang untuk bisa berlibur, kemudian meningkatkan daya beli, Pak Remon. Ya Tujuannya ya. pemerintah kan itu. Oke. Kita Memang rencana sebenarnya dikit. bisa ya. Oke. Ini bagi teman-teman yang mungkin sudah bertanya emiten bisa nanti mungkin bisa dijawab, tapi kita tunggu ya, kita ngobrol-ngobrol dulu bersama dengan Pak Peter sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ada sekarang ini ya. Yo. Oke. Nah, Pak Peter, ini tadi kan IHSG itu kembali ada sedikit penguatan ya, meskipun nggak terlalu banyak sebesar 0,34%. Mm-mm. Transaksinya lumayan tinggi ya, 15 hampir 15,5 triliun dan tapi kembali ke net foreign sale-nya di 434 miliar di regular market ya. Iya. Oke. Nah, jadi kemarin kan di bulan Mei itu sudah menguat cukup signifikan, kira-kira sekitar mungkin 6% gitu. Nah, kira-kira di bulan Juni ini bagaimana menurut Pak Peter? Eh, Kalau di bulan Mei itu kemarin juicy up saya itu judulnya maybe yes, maybe not. Oh iya, Ya. ternyata maybe no ya. Tapi pada waktu itu kalau nggak salah Pak Remon ada berhalangan ya, jadi saya sama Ciledi ya waktu Ya itu ya, betul. Febies itu. Ya. Mm-mm. Nah di situ saya mengatakan bulan Mei ini menurut saya maybe yes gitu. Mhm. Jadi memang kenapa pada waktu itu saya lihat pergerakan pemerintah ini memicu sebisa mana mungkin supaya ada pergerakan yang positif dari pemerintah seperti itu yang saya Mhm. lihat. Terutama dilihat dari Danantara dan kemudian ada pergerakan-pergerakan arah ke swasembada ya, swadaya itu ya. Jadi maksudnya dia mau mau berdikari sendiri ya. Dan ternyata Mhm. memang salah satu pangan kita di beras kan memang kan sudah apa ya, mandiri lah ceritanya Mandiri, ya, ya, udah ya. bagus. Nah, terus kemudian nanti ini kalau saya lihat juga ada beberapa yang lebih ke arah mungkin seperti apa ya Pak, listrik ya. Listrik ini kita udah besar, banyak banyak tabungannya nih listrik kita ini. Hmm. Makanya kalau ada orang-orang yang mau apply listrik, apa dapatnya Hmm. diskon banyak Hmm. dan Hmm. diturutin terus. Karena memang pasokan kita ini besar. Hmm. Nah, memang tapi kita juga ada tantangan. Nah, kembali ke tadi Pak Remon ngomong di bulan Juni, kalau menurut saya kok bulan Juni ini apa ya? Kalau saya lihat window dressing akhir ya Pak, akhir semester lah tepatnya ya. Lebih ke arah untuk Window menjelang laporan dressing keuangan Q2. akhir semester. Oke, oke, ya Pak. Jadi window dressing itu kan kalau kita kenal biasanya kan orang-orang taunya window dressing itu akhir tahun gitu ya. Betul, Nah, Desember, padahal Januari gitu ya. ternyata Hmm. ternyata window dressing itu ada empat, Pak. Oh gitu, Quarter. oke. Ada quarter makanya kita kenal ada yang namanya sell in May segala Hmm. kan. Nah, jadi Betul. kalau kalau dilihat seperti ini ya biasanya di bulan Juni biasanya bagus. Biasanya ya karena dari sell in May kan pada rontok-rontok Hmm. semua. Nah, bulan Juninya mereka mulai mengamatin nih Pak Remon, mulai lihat. Oke. Nah, Memang secara kemudian historisnya itu bulan Juni itu selalu selalu positif ya Pak, cenderung untuk positif ya. kebanyakan begitu, kebanyakan. Hmm. Memang karena positifnya ya karena ya itu karena sudah diajar Hmm. kan, sell-in-nya Hmm. sudah pada dedet-dedet. Nah, mulailah ya mulai koreksi bagus ke atas. Ah, Belum lagi ditambahin kalau saya lihat ini The Fed ini kan belum menurunkan Pak Remon. iya betul. Nah, jadi di bulan ini kok cenderungnya kalau saya lihat ya lebih ke arah apa ya? Sentimen dovish lah ya. Kalau istilahnya kita ngomong tuh ya, sentimen dovish. Oke. Jadi sentimen dari The Fed itu akan bisa bagus nih dari pengumuman dari The Fed bisa menurunkan juga. Oke. Jadi dovish itu bukan naik gitu Pak, Iya, naik. Oh, bukan, maksudnya naik dalam arti positif, Pak. Untuk The positif. Fed-nya itu bagus Oke. gitu. Gitu. Jadi kalau saya lihat seperti ini ya kita lihat ya, Pak ya, seperti apa nanti kecenderungan dari The Fed, kemudian didukung sama penguatan rupiah seperti apa. Nah, seperti itu, Pak Raymond. Oke, oke. Baik, baik. Ini dari iGealer. Malam Pak Raymond, malam Pak Peter. Semoga Juni makin cuan. Iya, ini kalau Selamat kita malam lihat juga. belum Ya. belum ditambah. Selamat malam Pak ya. Belum ditambah lagi dengan ini nih Pak Remon apa? Dengar nggak nih Pak santernya ini makin santer lagi nih.
Apa Apa market nih, Pak? centernya? Ada emiten yang sangat ditunggu-tunggu gitu, ya. Anak Kalau usaha IPO ya, Pak? Anak usahanya TPA iya, itu ya? iya Ah, betul. ya. Ini sangat ditunggu-tunggu dan beritanya juga di CNN, kemudian di berita-berita mana nih mulai 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 marak nih ya. Hmm. Kalau kalau saya baca ini di akhir-akhir Juni ini harusnya Hmm. sudah ada. Hmm. Itu kalau mau dilihat dari Instagramnya dari YB titik Gocuan pun juga kami sudah ada di situ Oke. berita untuk itu ya untuk teman-teman. Jadi ya bisa dilihat lah Pak Remon. Memang kalau lihat seperti ini banyak sekali yang tanya ini bagaimana nih caranya mau pesan. Nah ini mungkin saya lebih mengingatkan teman-teman di sini malam ini eh, bagi yang belum meregister untuk EIPO itu ya bisa untuk meregister lah ya untuk EIPO sehingga nanti nggak kewalahan Hmm. dalam waktu membeli Betul. di IE karena butuh waktu Betul. Pak Remon, butuh waktu. Kemudian dari sisi YB-nya sendiri juga butuh waktu untuk mengaktifkan, kurang lebih butuh waktu 2 hari, Oh, 2 hari. Oke. Baik, ya. baik. Gitu. Jadi ya Nah, harus di-prepare. jadi kalau sebenarnya ini penguatan IHSG belakangan ini tuh apakah memang karena ada perbaikan dalam fundamental atau karena ada faktor lain, Pak, ya? Hmm, Atau kalau karena saya lihat sih, valuasi IHSG itu murah gitu? macam-macam ya Pak. Di bulan Hmm. Juni ini kalau saya lihat yang paling utama menurut saya kok dari pemerintah nih kalau menurut saya. Pemerintah ini kan ada stimulus nih kan Pak. Kita tahu besok ya. Besok ini jalan ini stimulus nih. Oke, yang bansos yang itu ya. Tanggal Hmm. 5 Juni ini stimulus ekonomi pemerintah ini mulai berjalan. Nah, otomatis kan eh, ada dukungan dari pemerintah meskipun memang tadi pagi kita juga bicara bahwa tarif PLN dibatalin ya. Tapi Betul. kan untuk yang lain-lain kan enggak, Pak. Gitu. Ya, sama. Jadi ya kita lihat Hmm. ada dukungan ini dari pemerintah. Jadi kalau dilihat dari apa ya? Bantuan subsidi upah, ya kan? Itu kemudian bantuan pangan, kemudian diskon transportasi dan tol ya, kalau nggak salah ya Betul, itu ya. betul, betul, betul. Nah, Ya. ini Oke, tujuan semua ini mengharapkan untuk konsumsi dan daya beli masyarakat ini meningkat, Pak Remon. oke. Karena di data itu 3 bulan berturut-turut Indonesia itu mengalami deflasi ya, Pak, ya. Mm-mm. Dan Iya, juga PMI Manufacturing Index DRI juga mengalami penurunan. betul, betul. Ini tantangannya ini cuma satu sih kalau saya lihat, Pak. Yang penting dari sisi apa ya? Perang dagangnya ini juga harus bisa mereda dulu, Hmm. ya. Mereka ini cemas nih, Mas. Jadi memang perlu dicermati dinamika perang dagang ini seperti apa. Kemudian arah suku bunga global ini mau seperti apa. Ini megang peranan penting kalau saya lihat. Kemudian yang terakhir, nah kemarin kan IHSG kan juga udah mulai rally nih, ya. Hmm. Kalau sudah mulai rally, sekarang ini lebih banyak potensi untuk aksi profit taking, Pak Raymond. Ya. Nah, kalau udah seperti, wong saya aja juga profit taking kan, habis itu nunggu lagi gitu ya. Betul. Nah, Tapi justru penting ya, maksudnya kalau tanpa adanya koreksi untuk bisa mencapai lebih tinggi lagi itu bakalan lebih sulit kalau nggak ada apa namanya, nggak ada koreksi atau nggak ada konsolidasi dulu ya, Pak. ya biasanya begitu Pak ya. Hmm. Biasanya seperti itu. Memang pasti akan naik terus habis itu turun. Saya ambil salah satu contoh deh, misalnya kayak yang udah barusan 2 hari ini baru euforia, apa itu sahamnya? Saham apa ya? PSAB itu Pak. SAP ya. PSAB kan lari kencang tuh. Seperti tadi pagi kan juga kita juga ada ulas. Kalau mau beli di sini gimana? Ya enggak apa-apa mau beli di sini, tapi harus segera tetap ditentukan planningnya kita nih mau seperti apa, Pak Remon. Karena Hmm. kalau nggak ditentukan segera, biasanya itu jadi jungkat-jungkit gitu, jadi nyangkuters. Dan memang ternyata kalau saya lihat PSAB juga ya naik, tapi kemudian kan tutupannya kan juga sudah nggak seperti sebagus 2 candle kemarin kan. Betul, betul, betul. Sudah mulai Dan ada gapnya profit taking banyak itu nih. ya. Iya, Meskipun asli cukup profit signifikan banyak. juga, meskipun kira-kira 11% tadi PSAB itu. Oh Nah, Pak, iya, kalau misalnya ini sekarang kan dolar itu sudah, apalagi yang di ekspor itu kan sudah cenderung melemah ya, Pak, ya. Kalau dolar melemah, itu apakah berpengaruh pada harga komoditas, Pak? dolar. Dolar melemah. Nah, kalau misalnya dolarnya melemah, kembalinya ke komoditas, ya bagi yang ekspor ya Pak ya. Bagi yang ekspor nggak terlalu oke gitu. Tapi Ya, kalau mau dilihat dari sisi di dalam untuk yang import-import itu ya
bagus juga. Bagus. Jadi semua pasti Ya. kayak hukum bejana gitu loh, Pak Raymond. Ya, ya. Oke, ini soalnya saya perhatikan juga dari data sini, di XY itu sendiri atau dollar index melemah dari year to date itu sekitar sudah 10%-an mungkin, tapi rupiah itu menguatnya kalau dari all time high-nya itu hanya sekitar 4% ya, jadi rupiahnya itu menguatnya tidak sebesar pelemahan daripada dollar index itu sendiri, Pak. Sebenarnya ada faktor apa nggak sih yang membuat rupiah itu nggak bisa benar-benar sangat menguat gitu istilahnya, Pak? Biasanya untuk faktor apa aja sih yang bisa menentukan penguatan rupiah itu? Penguatan rupiah ya. Kalau mau lihat dari penguatan rupiah itu banyak macamnya, Pak Hmm. Raymond. Jadi kalau saya lihat dari penguatan rupiah pastinya ya dari pergerakan apa ya daya beli masyarakat pasti harus lebih bagus dulu, ya. Kemudian sebentar, ini kalau saya lihat lagi kebijakan moneter, Pak. Nah itu kebijakan moneter dari Bank Indonesia ini seperti apa? Oke. Fundamental ekonomi domestiknya ini kuat atau enggak, ya. Lalu ada lagi, nah itu yang tadi saya bilang, sentimen global dan geopolitiknya seperti apa. Jadi memang Ya. memang banyak faktor. Kita lihat seperti apa rupiah ini bisa bergerak kemana, Pak Raymond. Oke. Eh, Tapi lebih Lalu daripada ada lagi, penguatan Pak. rupiah itu memang lebih penting kestabilan ya, Pak ya? Ya pastinya iya. Ya, itu tergantung dari Bank Indonesia kan. Jadi Bank Indonesia ini kan memang mengoptimalkan instrumen moneter untuk ini, Pak, apa namanya? Menarik investasi portfolio asing ya, Pak ya. Nah, Ya, itu ya. asing kan otomatis kan asing ya. Dan apa ya? Dia pasti berusaha untuk menjaga nilai tukar mata uangnya Bank Indonesia ini. Ya, Nah, seperti ya. itu. Oke. Ini juga salah satu sentimen kalau yang saya baca itu, Pak. Dari The Fed sendiri kemarin kan sempat yield daripada bond di Amerika kan tuh sempat tinggi ya. Dan akhirnya dikatakan kalau Fed itu melakukan QE, quantitative easing, mereka membeli bond itu supaya harga yieldnya itu menjadi lebih rendah. Nah kalau The Fed itu misalnya dia secara agresif membeli bond itu lagi, apakah itu berdampak positif bagi kita, Pak? Hmm. Hmm. Seperti yang dilakukan waktu COVID itu. Ini sih saya nggak tahu jawabannya, nggak terlalu tahu gimana ya Pak. Cuman kalau ngomong soal bond, yang saya tahu bond itu kalau misalnya dijual sama negara itu kebanyakan selalu banyak orang mau. Kebanyakan ya. Apalagi kan itu kan utang negara kan ya Betul. lebihan ya. Mau Amerika, mau Indonesia. Kalau begitu bond keluar itu kebanyakan itu yang saya tahu itu jadi rebutan sih Pak Raymond. Nah, lalu Oke. kalau saya cenderung lihat lagi apa ya? Pembelian obligasi yang secara besar-besaran itu memang menimbulkan dampak ekonomi sih pastinya. Jadi kita lihat ada resiko apa ya? Kita lihat resiko inflasi ya. Jadi kan otomatis bank sentral ini kan kalau misalnya membeli obligasi dalam jumlah yang besar ini berarti kan mereka ini berarti mencetak uang baru kan? Menyetak uang, ya. Ya, nah berarti kalau mencetak uang baru ya berarti resikonya inflasi. Gitu. Jadi ya kayak hukum bejana gitu loh Ya. Pak modelnya. Kalau kita lihat, lalu ya kita lihat kemudian nilai tukar mata uangnya itu juga pasti melemah otomatis, ya. Nah jadi ya memang kita lihat uang yang beredar di masyarakat ini meningkat, apa ya, banyak dampaknya Pak Raymond, gandeng geret gitu loh. Saya susah sih jelasinnya seperti apa ya. Saya sebentar. Kadang urutannya ini Oke. apa ya? Sebentar. Kalau mau dilihat intinya kalau memang seperti itu secara besar-besaran, ya memang kurang bisa menimbulkan inflasi gitu Pak intinya. Inflasi di Amerika. Berarti kalau inflasi naik di Amerika, cenderung Fed rate-nya itu akan lebih sulit untuk turun begitu Pak ya? Iya, betul Pak. Oke. Jadi apakah rate ini salah satu yang sentimen yang cukup signifikan yang perlu kita perhatikan pada bulan ini, Pak? Yes, betul sekali. Oke.
Itu Fed rate itu tanggal 17 sampai 18 Juni ya untuk pengumuman Fed rate ini. Jadi dan beberapa katanya konsensusnya itu saya lihat dari data ini juga Pak. PMI dari China dan juga dari Amerika itu cenderung melemah. PMI dari Amerika itu dari Januari itu sendiri semakin menurun itu. Berarti kemungkinan besar untuk mereka untuk demi mengenjot perekonomian mereka, salah satu dengan cara untuk menurunkan suku bunga mereka ya. Betul Pak ya? Betul, betul. Ya gimana ya Pak? Ya otomatis bales-balesan Pak ya. Itu kan memang kan sebenarnya mau dibilang seperti saya ngomong seperti mata rantai. Dari mulainya dari tarif Trump dulu kan. Dari Trump dulu terus mengakibatkan otomatis secara industri, secara perdagangan semuanya juga akan berdampak pasti di situ. Jadi bundet kan otomatis. Ini aja kalau mau dilihat Amerika begini. Terus Cina-nya menang-menangan begini, itu tuh juga nggak bawa dampak hubungan yang baik, Pak. Amerika sendiri juga, Cina sendiri juga kewalahan, Pak Raymond. Betul. Jadi perusahaan-perusahaannya, pabrik-pabrik yang ada di sana pun itu banyak stagnan, banyak turun, Pak. Iya ya, sama-sama rugi ya, nggak ada yang menang di sini. Ya. Semoga. Kalau mau ngomong sama-sama menang, ini opini saya ya, Pak ya, opini saya pribadi. Yang menang ya Cina, Pak. Oh, tetap Cina. Kalau saya loh, opini saya pribadi yang menang Cina. Kenapa? Karena kalau saya lihat lebih kecenderungan dari manpower-nya dia. Manpower-nya banyak, otomatis kalau manpower banyak, gajinya murah. Nah, kalau gajinya murah, otomatis juga mau diapa-apain juga, Cina mau suruh kayak apa juga nggak, Amerika mau suruh seperti apa juga nggak bisa, Pak Raymond. Pasti nggak ada lawan. Orang sekarang misalnya kita mau beli barang di Cina itu ya lebih ke arah mereka ngomongnya bisa dulu. Apa yang mereka tahu belum tentu tahu, tapi mereka ngomong bisa dulu. Setelah itu mikir terakhir, mikir belakangan, Pak Raymond. Itu sih. Okay. Ini ya Pak, baik. Saya kasih cerita sedikit ya di Semarang ya, terutama ya Pak. Semarang ini yang pada biasanya tuh biasa-biasa saja gitu ya. Nah, sekarang ini di posisi Kendal, ya, itu banyak sekali pabrik keluar, Pak. Dan di sini itu warga negara Cina ini banyak, Pak Raymond. Mulai apa ya? Mulai berdatangan. Terus yang saya heran yang di daerah-daerah dekat-dekat pantai kayak di Jakarta, kayak di daerah Sunter, daerah Pik sana tuh ya. Model Semarang tuh model-model seperti di Puri. Itu berdiri banyak sekali restoran-restoran Cina, Pak. Betul. Di Pik banyak banget. Iya, banyak banget kan. Bukan Chinese food loh, tapi memang restoran Cina. Jadi model yang lebih kayak apa ya? Pedes-pedesnya tuh terlalu apa seperti itu, Pak Rem. Ya, kita mesti perlu waspadai lah seperti apa. Saya sendiri kalau pribadi suruh milih, ya saya kepengennya ya bisa mandiri. Kalau saya ya, gitu. Kita lihat bagaimana caranya bisa mandiri. Selama orang kita di sini ini benar konsisten, benar ngurusnya benar. Kalau saya rasa kita bisa mandiri sih. Seharusnya sih ya. Seharusnya. Ya karena sebenarnya kita banyak advantage sebagai negara Indonesia, kepulauan dengan SDM yang banyak ini sebenarnya banyak kesempatan dan opportunity untuk kita bisa jadi negara mandiri. Setuju sekali Pak. Nah, oke, kalau kita balik ke ngomong ke sentimen, ada satu sentimen yang positif ya Pak dari India kalau nggak salah ya, di mana India itu mereka menurunkan pajak impor untuk minyak goreng ya kalau nggak salah. Oh iya, bener ya. Dari 20% jadi 10%. Kalau seperti itu berarti bisa menguntungkan sektor CPO Pak ya? Harusnya iya ya Pak. Harusnya iya. Saya malah baru baca loh Pak. Oh iya. Baru tahu dari Pak Raymond. Kemarin kalau nggak salah pengumumannya. Makanya tiba-tiba makanya sektor-sektor CPO kemarin sempat bergerak. Betul. Mulai bergerak ya CPO ya. Tapi nggak terlalu bergerak sekali sih ya? Pak. Beberapa saja. Tapi bisa jadi menyebabkan sih. Cuman kalau menurut saya ngomong CPO ya bergerak oke, tapi nggak terlalu sekencang energi ya Pak. Kalau saya ya. Energi ini mau kemana-mana memang dari Indo lebih ke arah memang energi sih.
Energinya kita di sini ini besar. Oke. Kita lihat ya. Nggak terlalu sih Pak, Nggak kalau terlalu saya ya? lihat. Yang bergerak apa? LSIP paling ya. LSIP ini bergerak. Nggak, nggak banyak juga bergeraknya, Pak Raymond. Mungkin nggak terlalu. Oke, oke, oke. Ya, Baik, apalagi baik, kalau baik. kita ngomong berbisnis dengan India, eh, kalau saya pribadi juga nggak gimana sih ya. Ya, ngomongnya 1, 2, 3, 4, 5, mau semua minta Hmm, yang kualitas 5 tapi minta kualitas Oke. 1 harganya. Harganya apa? Harga kualitas 5 minta Ya. kualitas 1. Ini dari Heosen ada bertanya Pak, apa betul korelasi harga CPO dunia dengan harga saham CPO itu rendah Pak? Apa betul korelasi harga CPO dunia? Dengan harga saham CPO itu rendah? Kelihatannya kok iya ya. Nggak ada hubungannya kok ini. Sebentar. Kelihatannya kok iya nih. Sebentar ya Pak ya. Saya kurang paham kalau ini. Saya harus tanya kalau ini. Kalau nggak tahu ya, saya nggak terang ngomongnya nggak tahu sih. Jujur mau lihat ini korelasi. Apakah betul korelasi harga CPO dunia dengan harga saham CPO rendah? Nah, ini biasanya kalau seperti ini, kalau kita nggak ngerti juga pasti saya akan tanya yang sekarang kita bisa dengan mudah ya. Tanyanya salah satunya bisa tanya ChatGPT seperti apa, Hmm, kita bisa lihat. Bentar ya, Misalnya saya coba kita tanya ya. Hmm. Jadi sama-sama kita sharing belajar sama-sama ya, Pak belajar, ya Raymond. Mm-mm. betul betul. Kalau Ini dari kadang-kadang saya agak konslet, minta maaf ya. Saya ini kemarin semalam ini kurang tidur soalnya. Jadi Oke, oke. Wah, jaga kesehatan Pak, besok mau travel kan? iya, iya. Ya ini memang mesti mantau sih Pak. Kebetulan memang mantau, ada ngurus ibu saya juga Hmm, ya. Jadi ya enggak apa-apa. hmm. Tapi ini kita harus Oke, lihat. oke. Nah, ini kalau saya lihat, ini Pak. Jadi korelasi antara harga minyak kelapa sawit ya dunia dengan harga saham perusahaan CPO di Indonesia ini cenderung rendah atau lemah. Nah, kalau dilihat dari sini penjelasannya adalah dari hasil penelitian empiris ini menyatakan bahwa eh, beberapa penelitian menemukan bahwa harga CPO di dunia tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap harga saham CPO di Hmm, Indonesia. Nah, jadi seperti tebakan saya tadi ya, Pak ya. hmm, Kemudian hmm, hmm. makanya dari sisi emiten sendiri juga nggak terlalu berpengaruh ya. Ya, ya, Kemudian ya. Oke. studi lain juga menyimpulkan harga CPO tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham subsektor industri perkebunan dan Hmm, tanaman panganan selama ini. hmm. Nah, itulah. Jadi Oke, memang oke. enggak ya, Oke. seperti itu. Baik. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Yosin. Kita jadi sama-sama belajar di Ya, sini. terima kasih nih Pak. Ya, ya. Kalau kita balik ke IHSG, pergerakan IHSG di bulan Juni ini, Pak, kira-kira ada support atau resisten dari IHSG yang perlu kita perhatikan, Pak, untuk bulan Juni ini? Oke, kalau saya lihat sebentar ya, kalau saya lihat ini yang pasti jangan jangan di bawah 7.000 aja kompositnya. Kalau saya lihat nih Pak ya, selama ini kita ini kan tutupannya di 7069, patokannya itu ada di 7.000 ya. Nah, kalau sampai 7.000 ke bawah, nah dia bisa ke bawah lagi. Jadi kalau saya lihat di sini kemarin sudah bagus loh, sampai di berapa nih? 7240 Pak Remon. Harapan kalau saya lihat sih sewajarnya memang bisa sampai ke 7.300 untuk IHSG ya. Ya, Di bulan Juni ini? ya, di bulan Juni ini harapannya sih sampai 7.300. Nah, tapi Hmm, tinggal dilihat ini kan beberapa kali dia kayak seperti tampak seperti koreksi ya, Pak Raymond. Jadi kemarinnya sudah bikin low terus, kemudian hari ini naik sedikit meskipun ada candlenya merah, tapi dia tetap naik sedikit, Pak Raymond. baik. Ya, Karena dia opennya sama, gap ya soalnya. iya, opennya gap, betul. Opennya gap. Nah, open gap-nya ini seperti apa? Biasanya ya kita lihat kembali ke sektor keuangan, kita pantau aja sektor keuangannya seperti apa. Tinggal dilihat. Ini aja yang kemarin, hari ini yang drojok kencang ini apa ya? BRIS ya, kalau nggak salah ya. Oh iya, BRIS hari ini lumayan, Pak. Nah, BRIS ini drojok kencang ini. Kenapanya saya juga belum tahu, belum lihat seperti apa ya. Yang masih bertahan bagus ya BCA, Pak Raymond. Oke. Ya, Secara sektor BCA finance juga bikin new low lagi, Pak ya? secara betul Sektor bikin euro finance ya? lagi. Betul, bikin euro lagi.
Jadi kalau memang lihat seperti ini ya kita cari-cari lebih condongnya lebih cari saham-saham yang defensif kalau saya. Oke. Ini BRIS apa ada hubungannya dengan yang kemarin mau di spin off itu dari Mandiri ya? Sehingga mau di apa nih sama Hmm, dan Antara itu, Pak. bisa jadi Pak. Kalau dihubung-hubungkan juga bisa, ya. Bisa jadi kalau dihubung-hubungkan juga bisa. Tapi kalau kalau saya sendiri lihat, basically saya lihat model seperti apa ya Pak. Saya basically on technical aja sih kalau saya. Oke, oke. Sebentar ya Pak ya. Ini saya lihat lagi di sini. Nah, ini. Nah, ini malah ada nih Pak. Kalau saya lihat ya nih penyebab BRIS turun nih Pak ya. Mm-mm. Ini saya bacakan nih. Ini disebabkan karena penarikan dana Muhammadiyah. Nah, tuh. Penarikan dana Muhammadiyah sebagai salah satu pemicu utama penurunan saham BRIS adalah keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menarik dananya dari BSI loh. Ini Pak, sudah ada beritanya Oh, gitu. Yang kabarnya mencapai hingga 15 triliun. Yo, yo, lumayan. yo, yo, memang ambles ya. Nah, kemudian ada sentimen rencana pendirian Bank Syariah Muhammadiyah, Pak. Jadi Hmm. ada rencana itu. Nah, itu ya Oh, otomatis jadi profit taking loh. iya, Seperti iya, itu, iya. Pak. Ya pada nunggu di harga murah lagi lah ya nih ya. Betul. Tapi kalau memang seperti ini, kondisi seperti BRIS kayak gini, ya udah saya hindari dulu. Pasti saya Ya, hindari dulu. ya, Kan tajam ya turunnya, turun-turun betul. tajam gini. Tunggu sampai anteng, tunggu sampai tenang-tenang gitu dulu lah, Pak Raymond. Betul, betul. Oke, oke. Dan salah satu sektor yang mungkin yang perlu diperhatikan ini ya kalau sempat suku bunganya turun ya properti ini, Pak ya. Iya, iya. Makanya tadi pagi saya salah satunya ya Pani tadi ya Pak. Mm-mm. Saya kan kasih kasih topiknya kan Pani. Paninya naik 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 sedikit Pak Remon, Iya. naik sedikit, tapi lumayan naik sedikit. Hari ini kalau yang kemarin itu kan tutupan close-nya Iya. ada di 10.775. Mm. Nah hari ini hanya di 11.125, close-nya 10.925. Lumayan Pak Remon. Oke. Ini dari Pak David ada bertanya, kalau sektor energi dan properti di bulan ini bagaimana Pak prospeknya? Oke, kita lihat ya. Kita lihat sektor dari sektornya dulu ya, Pak Mm. ya. Sektor energi ini kalau dilihat dari chartnya, dia ini modelnya sideways dan tertahan terus nih. Di area MA10-nya ini dia tertahan terus. Tetap waspada ya. Kalau menurut saya sih tetap waspada, bisa koreksi dulu kalau menurut saya sektor energi. Sudah di Oke. atas terus ya. Ya, ini udah berusaha tahan. Cuman kalau misalnya dia bisa ke atas, berarti bisa tembus resisten yang kemarin. Resisten kemarin itu ada di 2853, itu sektor energi. Jadi ya bisa ada punya potensi ke atas. Kalau dibandingin Oke. sorry, tadi dengan apa? Sorry, IDF Energi dengan Energi. Tadi mana eh, pertanyaannya? Oh, kalau energi sektor energi dan properti di properti. bulan ini bagaimana prospeknya? Nah, kalau saya cenderung malah suka milih yang properti kalau saya daripada energi. Ya, kenapa? Karena dari properti sendiri ini sudah di area support, Pak Remon. Ya, Oke. Bapak Ya. bisa lihat sektor properti, ya, itu saat ini kalau dilihat dari sektornya sudah di supportnya, Pak, di 732, ini tutupan 736. Nah, berarti tinggal pantau-pantau emiten apa yang masih oke, enak di properti. Nah, kalau kita lihat ya salah satunya contoh Pani. Pani ini enak nih, Pani untuk swing, apalagi kan mau long Mm-mm. weekend. Nah, long weekend, kemudian kalau misalnya kita bisa hold, potensinya dia tuh bisa ke 12.350 sampai 12.400, Pak Raymond. Ini kalau Oke. dari harga sekarang aja berarti dapatnya 10 sampai 13% loh. Hmm, Lumayan kan? lumayan ya. Ya, itu Oke. lalu CBDK. Nah, itu tadi kan kita ada ngomong CBDK, Pak. CBDK ya sama-sama kayak Pani ya. Ini juga kalau misalnya posisi swing bisa sampai ke 7225 sampai 7650, Pak Raymond. 17%. Oke. Oke. Lumayan. Oke. Dari properti ya. Oke. Mm-mm. Kita lihat. Jadi ini memang untuk selain apa namanya Pani dan CBDK ini kan termasuk yang istilahnya yang cukup baru ya Pak ya. Kalau misalnya yang dari yang lama-lama kayak Sumarekon atau Citra atau Powon, ada yang menarik nggak Pak? BSDE gitu. Menarik semua ini Pak, Menarik itu dipantau. semua Pak. Menarik semua itu dipantau. Coba Bapak lihat di CTRA deh.
CTRA ini juga di area supportnya. Support terdekat dia itu di 960 Pak Raymond. Dan dia ditutup di Oke, oke. 975 ya. Kalau misalnya kita lihat dia bisa di atas 980, wah potensinya dia ini lumayan, dapat sekitar 6-7%, 1050 oke, 1040 oke, Hmm, CTRA ya. ya, Lalu kalau misalnya kita lihat Pewon, nah kalau saya suka Pewon kalau saya, jadi saya sama amatin Pak. Pewon sama ya. Sama Nah, Pak. Pakuwon. Nah, Pakuwon seperti ini nih supportnya 386 ya. Ini juga tutupan di 386. Ya, ini layak untuk dipantau ya. Mau tandain juga boleh. Ada support yang paling bawah lagi itu ada di area sebentar. Saya lihat area berapa nih? 372, 376 nih Pak Remon di area-area itu. Jadi memang sudah di area-area supportnya nih Pewon. Ya, Oke, tinggal oke. tinggal Ya, tinggal kita lihat ya. Kalau misalnya memang di bawah 360, nah saya tinggal dulu Wewon, Pak Remon. Siapa tahu bisa kembali ke harga yang kayak kemarin di harga supportnya yang paling bawah di bulan April itu 304, tiga Pak Remon. ratus Ya, Waduh, lumayan ya. nah, mantap ya. Itu kalau 304 kemarin pas model-model yang pas health itu kan ngambil ya lumayan mantap nih sampai sekarang nih Pewon. Lumayan. Ya, Oke. yang Ini ada saya yang agak hindari, bukan agak hindari ya, saya hindari BSDE, Pak. hmm, BSDE saya hindari, memang untuk dari sisi properti ya. Kenapa? Karena ya kalau Pak Raymond lihat pergerakannya cuma gitu-gitu betul. aja BSDE. Jadi kalau lihat dari properti pilihannya apa? Pertama saya pilih Pewon, Hmm, ada Panini, ya hmm. Pani kita tahu lah ya, Pani itu kan memang saham-saham Konglo ya. Ya. Dan kalau misalnya pas Konglonya mau ngegas ya banter nih Pani ini. Biasanya seperti itu, ya. Oke, oke, Lalu ada oke. apa lagi? Sumarekon ya, Smart SMRA ya. Recon. Nah, Sumarekon sendiri juga di area supportnya. Cuman Sumarekon saya juga nggak terlalu suka, Pak Remon. Gitu ya. Kalau Oh ya. kalau ada yang suka sih oke ya. Kalau dilihat Hmm, seperti ini memang di area support. Rata-rata properti di area support semua nih. hmm. Rata-rata. Oke, oke. Cukup menarik ya. Mm-mm. Risa rendah ya Pak ya. Oke. Ini ada yang bertanya Pak nih dari Like Fred. Kenapa Fore bisa tiba-tiba arah 2 hari ini? Kenapa Fore bisa 2 hari lah ini dia. Gimana lagi ya jawabnya? Kenapa bisa arah Susah. 2 hari ini? Susah kalau ini. Masalahnya gini Pak, saya bukan bagian di dalam Fore, jadi saya tidak bisa jawab. Kalaupun saya bagian di Fore, saya nggak boleh jawab juga. Iya. Eh, Pasti punya tujuan tertentu ya Fore. Nah, kalau ya. kalau mau model seperti ini Fore, eh, cuman memang yang saya tahu dapat dapat kabar tuh ini salah Fore ini Pak di dalamnya itu kalau nggak salah adalah salah satu keluarga dari pemilik Danantara yang saya tahu. Oh gitu. Nah, cuman saya nggak tahu ya memang Hmm. betul atau enggak. Ya saya kan namanya aja ini diceritain ya, udah saya terima aja. Oh gitu toh ya. Cuman kalau lihat dari kandelnya seperti ini, ya saya cari yang lain. Kan nggak ada yang tahu Pak seperti ini. Betul, Kalau betul. daripada Fore, saya cenderung akan agak nyimpang sedikit ya. Saya cenderung akan lebih mantau data di ATA, Data. ya. Kenapa Data Pak? di ATA. Ya, kenapa? Karena kalau di ATA ini misalnya nanti misalnya dia bergerak ya, kemudian bisa di atas 1520, wah ini kayak selang muncrat ini, Pak Raymond. Ya. Oke. Tapi dari kondisi seperti ini, biasanya Pak Peter tunggu dulu atau udah pelan-pelan akumulasi atau gimana Pak? Kalau akumulasi enggak, untuk data ya Pak ya, Hmm. untuk akumulasi enggak. Tapi kalau misalnya daripada saya lupa, ya saya Hmm. nandain lah beli berapa gitu. Beli Hmm. berapa itu Titip, titip yang sendal dalam dulu ya. arti tidak ada artinya gitu ya. Hmm. Bahkan mungkin Ya, kalau ya. misalnya memang mau nandain supaya karena kelihatan di Porto, ya saya belilah 1 lot untuk Hmm. nandain gitu. Oke, oke. Ya, ya. Betul, betul, betul. Jadi Betul juga. otomatis kan saya mantau terus. Nah, tapi saya udah lihat nih data-data ini kalau udah di atas 1520, terus volumenya tinggi. Nah, ini biasanya kayak selang muncrat data. Karena modelnya sideways tipis dan panjang. Hmm. Ini. Ya, ya, ya. Ini kayak ada sesuatu gitu ya. Nunggu sesuatu ini ya Pak ya. Ya, ini kan Pak, apa yang saya dengar juga jarum kan Hmm. Pak data. Jadi ya lebih ya saya lihat aja gitu. Oh, beberapa kali kayak gini 1, 2, 3 ya saya amatin.
Oke, Kemudian oke. untuk secara likuiditasnya pun juga termasuk oke, Pak, data ini. Itu Pak Raymond. Oke, oke, baik, baik. Ya, wah, ini nggak berasa waktu sudah berakhir ya. Oh iya loh, 20 iya menit loh Pak. memang. Cepat sekali. Heeh. Ya, ya. Ini saya sebenarnya kita pada momen Juice Up ini sebenarnya kita nggak terlalu membahas emiten per emiten karena itu bisa dibahas di Morning Juice. Jadi teman-teman Betul. yang mau bertanya di emiten bisa bertanya di Morning Juice. Tapi mungkin untuk satu pertanyaan terakhir Pak, mungkin ini ada beberapa yang bertanya tentang emiten. Mungkin dari Pak Peter sendiri mungkin bisa lihat, mungkin bisa pilih satu kira-kira yang menarik di bulan ini apa ya Pak? Ini ada yang bertanya tentang Dewa, WiFi, ada Hmm. yang bertanya tentang Antam, PTRO, Pak jawab, saya BBRI. jawab tepat aja gimana Pak? Hmm, Seperti kayak morning juice tadi. Boleh nggak? Kasihan juga buat teman-teman yang udah tanya. Ya, Dewa ya. Dewa untuk Bapak Jason ya. Dewa kalau Bapak punya akan saya cenderung lebih hold Pak. Ya. Kalau misalnya ini batasi juga. Tapi kalau Bapak belum punya, saya cenderung untuk tidak ambil. Tapi kalau Bapak punya hold. Kemudian Bapak bisa batasin untuk trailing stop-nya ya. Trailing stop-nya itu ada di 183 atau 178. Tapi kalau saya lihat dari model Dewa seperti ini, saya pribadi saya kecenderungan saya pasti akan ambil duluan. Kenapa? Ya hmm, karena mau long weekend ya ya, ya, gitu. ya. Lalu untuk Oke. Raja, Raja ini ada yang saya lihat ini adalah Dewa Raja asli Pak. Saya jawab dulu ya nih ya. Raja. Raja, nah untuk Raja untuk saat ini saya lebih cenderung nawar ya, Pak Luki. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti, apabila besok Rajanya nggak turun di bawah, sebentar saya lihat ya, 2550 ya, otomatis saya akan tawar. Ya kalau misalnya dia turun, berarti saya akan tawar di area 23, 25, 23, 20, 23, 30, saya akan tawar Raja di area-area itu. Ya, Oke. potensinya dia ini di 2.800 kok. Untuk harga sekarang punya potensi 8% untuk Raja. Ya, harapan saya sih bisa ke atas, di atas 200, 2.800 untuk Raja. Lalu Asri. Untuk Asri sendiri, nah ini Asri ini mulai bagus kembali lagi nih. Properti lagi nih Pak Remon. Hmm, Di area support ya, di area support Asri. Nah, tantangan terbesarnya Asri ini dia punya resistennya rapat sekali. Itu ada di 139 sampai di 141 itu adalah resisten Asri ya, rapat ini Pak. oke. Nah, kalau misalnya dia bisa di atas 141, kecenderungan potensi dia bisa ke Hmm, 148 kemudian ke 159 oke. untuk Asri. Itu Pak Oke. Luki. Ya, baik. Ini kayaknya udah nggak cukup waktunya untuk bertanya tentang emiten. Bisa langsung ke Morning Juice besok pagi ya. Ini dari Boleh. Heoshin bertanya, Pak. Hmm. Cuan mau stock split 1:10 sebulan lagi di tanggal 9 Juli. Apa bagusnya beli seminggu sebelum stock split atau setelah ya, Pak? Itu apa namanya ya? Planning masing-masing ya kalau menurut saya. Kalau ada teman saya yang mulai nyicil, Pak. Cuman kalau saya pribadi eh kalau mau nunggu sampai 1:10 pun buat saya nggak apa-apa juga gitu. Karena toh juga akan stock split kan. Hmm, hmm, Kelihatan juga kan. Ya udah nanti tinggal 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 lihat on teknikalnya seperti apa gitu. hmm. Beda beda kalau memang seperti kayak sudah investasi seperti kayak oh sudah kolek BCA gitu. Tahu-tahu BCA-nya misalnya mau stock split, ya sudah gitu. Oke. Tergantung kita mau targetnya mau apa, mau trading pendek atau mau trading panjang. Seperti itu sih kalau saya. Oke. Ya, ya, baik. Oke, untuk teman-teman semua yang mau belajar lebih dalam lagi bersama dengan Pak Peter, tanggal 20 Juni, 20 Juni dan 21 Juni ada Saya ke event Bali. di Bali. Iya, Di saya ke Bali, Bali. nah, ya, 20 Juni itu ada live trading bersama dengan Pak Peter dan 21 Juni ada kelas saham eksklusif bersama dengan Pak Peter. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada domisili di Bali atau memang yang mau sekalian jalan-jalan holiday di Bali, bisa langsung belajar dengan Pak Peter, bisa langsung cek pendaftarannya di IG Ya. dari IG Gocuan ataupun juga IG dari GB Sekuritas. Oke, baik Pak. Tampaknya kita harus pamitan terlebih dahulu karena kita sudah pukul 8 lewat 12 menit. Jadi bagi teman-teman yang belum kesempatan untuk dijawab
pertanyaan tentang emiternya, mohon maaf, tapi bisa langsung join ke Morning Juice besok pagi pukul 8.15 sampai dengan pukul 8.15. 8.45 pagi. Ya, oke. Kalau gitu, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung di Juice pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa membawa sebuah manfaat bagi teman-teman semua. Dan juga terima kasih tentunya juga untuk Pak Peter yang sudah turut berbincang-bincang dan juga memberikan insight kepada kita semua. Iya. Baik, akhir kata bersama dengan saya Raymond, bersama dengan Pak Peter, kita mohon pamitan terlebih Ya. dahulu. Sehat Oke, semua. sampai jumpa teman-teman ya. Iya. Salam cuan. Malam cuan, terima kasih. Bye-bye. Oke, sampai jumpa.